sampai mana nih? Nah, kita udah sampai di pabrik limun dan sirup telas. Jadi pabrik ini itu didirikan oleh C.C. Van Drogeler pada tahun 1923 dan ini merupakan pabrik sirup pertama di Indonesia. Jadi pabrik ini biasanya dibuat oleh bangsawan dan pejabat untuk pesta setelah mereka perang. Terus itu yang tahun 2002 itu mau apa ya? Nah, pabrik ini itu sering pindah tangan. Jadi pada tahun 42 dibuat oleh Jepang. Tapi setelah pendudukan oleh Jepang selesai, pabrik ini dikuasai oleh Belanda. Sehingga ada program nasionalisasi tahun 1998. Itu adalah semua perusahaan Belanda diambil alih oleh Indonesia. Jadi pada tahun 1962 itu bangunan ini diserahkan ke perusahaan industri daerah makanan dan minuman yang dilebur menjadi PT Aneka Pangan tahun 1985. Terus akhirnya pada tahun 2002 masuk ke PT Pabrik SW Rajatim yang merupakan holding company dari PT Panca Wirausaha Jawa Timur. Hingga akhirnya bangunan Cagar Budaya ini sesuai SK Wali Kota dan disahkan pada tanggal 17 Maret 2015. Yuk kita lanjut ke pos selanjutnya. Udah sampai. Kita sampai di mana nih Kak sekarang? Kita udah sampai di pos Pancaniaga, Geoware Info atau biasa kita sebut Hotel Ibis Surabaya Raja Wali. Jadi bangunan ini itu dibangun pada tahun 1913. Nah, bangunan ini pernah digunakan sama salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia. Di bagian depan bangunan ini itu dibuat untuk sebagai kantor, sedangkan bagian belakang sebagai gudang. Nah, ini tipe konstruksi yang biasanya digunakan sama kolonial pada abad ke-20-an awal. Ya, kalau Raja Wali yang kalian lihat ini, itu namanya bukan Raja Wali, tapi namanya kita panggil Herenstraat. Bangunan ini juga termasuk bangunan cagar budaya sesuai SK Wali Kota Surabaya pada tahun 2009. Berarti sebetulnya ini kayak gudang penyimpanan tanaman yang sudah mereka panen ya kak itu saat dipakai ya. Mau coba masuk? Ayo kak. Ayo. Hai guys, kita jalan-jalan di Kota Lama Surabaya. Nah, untuk destinasi pertama kita itu ada Jembatan Merah. Oh, yang itu ya kak? Iya kak. Nah, dulu ini bekas pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Nah, kenapa kok disebut Jembatan Merah? Karena waktu itu pas pertempuran itu banyak sekali korban berjatuhan antara kedua belah pihak. Jadi makanya disebut Jembatan Merah gitu kak. Ayo kak, ke destinasi selanjutnya. Oke. Nah, ini destinasi kedua kita kak, Gedung Internatio. Nah, gedung ini tuh dulu itu jadi kantor gitu kak, kantor perkumpulan kredit dan perdagangan internasional. Makanya namanya sekarang jadi Gedung Internatio. Setelah pasukan sekutu datang turun di Tanjung Perak gitu kak, nah itu langsung menguasai gedung ini. Namun pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945 pejuang-pejuang Indonesia itu berjuang menguasai kembali gedung ini kak. Gitu kak. Kalau sekarang jadi tempat apa ya kak ya? Kok kayaknya gelap, kok kayaknya gelap banget ya kak ya? Apa nggak ada aktivitas lagi ya kak ya gitu? Sebenarnya ini jadi museum kak, cuma sekarang lagi tutup kak gitu. Iya kak. Kemudian destinasi terakhir kita yang ketiga kemana nih kak? Nah kesini kak. Ayo kak, ikut saya kak. Ayo. Wih, udah sampai ya kak ya sekarang kita. Iya kak. Ini destinasi terakhir kita kak. Oh. Ini JMP kak, berdiri sejak tahun 1997. Dari dulu ini memang menjadi pusat grosir. Banyak orang-orang itu kulaannya itu di sini kak. Murah-murah ya berarti kak? Bermurah-murah kak. Dari kain, toko-toko makanan, toko-toko minuman, semua lengkap kak di sini.
Iya kak, nanti belanjanya udah di sini aja kak. Saya kenalin, saya punya kenalan di sini kak. Nanti saya carikan harga paling murah deh kak. Iya kak. Yaudah, ayo kak masuk kak. Iya yuk. Sekian video jalan-jalan di Kota Lama dari Papua kita. Terima kasih.